Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Puji Astuti. Hari ini kita belajar persamaan laju reaksi. Diketahui persamaan reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat. Nah, dipangkatkan order reaksinya dapat dirumuskan V sama dengan K konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Nah, ini jadi ya terangannya V laju reaksi dalam M per S, kemudian tetapan laju reaksi, kemudian ini adalah konsentrasi zat A, ini dalam mol per liter, ini adalah konsentrasi zat B dalam mol per liter juga, M adalah order reaksi terhadap zat A, N adalah order reaksi terhadap zat B, M plus N adalah order reaksi total. Nah, kemudian catatan, order reaksi hanya dapat ditentukan melalui data percobaan, bukan dari persamaan reaksinya. Soal berikut data percobaan laju reaksi P tambah Q 2Q menghasilkan P2Q. Ini adalah data percobaan 1, 2, 3 ya. Data percobaannya berikut. Nah, tentukan A order reaksi P, B order reaksi Q, kemudian C order reaksi total, D persamaan laju reaksi, E tetapan laju reaksinya atau K, F jika P sama dengan 0,3 M dan Q sama dengan 0,1 M, laju reaksinya itu sebesar berapa. Nah, yang pertama kita tulis dulu ya persamaan laju reaksinya. Nah, ini tapi sebelum perhitungan, V sama dengan K, konsentrasi P pangkat M, konsentrasi Q pangkat N. Ini diperoleh dari sini ya. Ini P, ini Q. Jadi masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian yang A untuk menentukan order reaksi P. Nah, untuk menentukan order reaksi P itu lihat Q yang sama ya. Q yang sama. Nah, lihat Q yang sama, kita lihat di sini Q yang sama adalah data pertama dan data ketiga. Berarti kita pakai data pertama dan data ketiga ya yang dipakai. Nah, jadi ini persamaan ini kita tulis di sini. V3 per ini V1 sama dengan, nah ini K, yang ini konsentrasi P pangkat M, ini yang ketiga, ini konsentrasi Q pangkat N yang ketiga. Ya, per di sini K, ini konsentrasi P pangkat M yang ke-1, konsentrasi Q pangkat N yang ke-1. Ini maksudnya pakainya data ketiga dan pertama. Nah, ini kita lihat di sini, ini kita masukkan semua data yang di sini, yang data ketiga dan pertama. V3 itu 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Di sini 4 kali 10 pangkat min 2 per, nah V1 nya itu 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K. Nah, ini konsentrasi. Nah, P yang ketiga itu ya, yang ketiga 0,2, yang ke-1 0,1. Nah, ini ya, ini 0,1 yang Q-nya. Kita lihat di sini. P yang ketiga itu 0,2 pangkat M ya. Nah, kemudian yang Q-nya tadi 0,1 ya kan, sama nih 0,1 pangkat N per, nah ini yang P yang ke-1 ini 0,1, yang ini 0,1 juga ya. Nah, jadi kita lihat di sini K ini 0,1 pangkat M, ini 0,1 pangkat N. Nah, kita lihat ini yang sama kita coret. Nah, ini kita coret ya. Nah, ini bisa kita coret. Nah, kemudian K juga bisa kita coret. Berarti ini tetapannya sama ya. Nah, kemudian di sini
4 kali 10 pangkat min 2. Nah, dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Ini kan 10-nya juga bisa kita coret ya. Nah, jadi ini sehingga di sini hasilnya kan 4 ya. 4 sama dengan, nah ini bisa kita jadikan 1, 0,2 per 0,1 ya, pangkat M. Nah 0,2 bagi 0,1 itu sama dengan 2 ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis 4 sama dengan 2 pangkat M. Nah, 4 itu kan sama aja 2 pangkat 2 ya. Nah, berarti 2 pangkat M. Berarti M itu sendiri adalah 2. Nah, kemudian untuk yang B, untuk menentukan order reaksi Q, itu lihat konsentrasi P yang sama ya. Nah, jadi lihat konsentrasi P yang sama itu adalah data pertama dan data kedua ya di sini. Nah, jadi ini kita tulis juga V2 per V1 sama dengan K konsentrasi P pangkat M yang kedua dikali konsentrasi Q pangkat N yang kedua per K konsentrasi P pangkat M yang ke-1 kali Q pangkat N yang ke-1. Nah, kemudian kita lihat ya, ini V1 ya, dan V2 nya ini. Nah, V2 2 kali 10 pangkat min 2, ini 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 2 kali 10 pangkat min 2 per 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K konsentrasi. Nah, jadi di sini konsentrasi P itu yang data kedua ya, ini P-nya 0,1, Q-nya 0,2. Jadi ini 0,1 pangkat M, Q-nya 0,2 pangkat N per, kemudian ini P yang pertama 0,1, Q yang pertama 0,1, K 0,1 pangkat M 0,1 pangkat N. Nah, kemudian kita coret yang sama, yang ini ya, ini kita coret, ini K juga kita coret. Nah, kemudian ini, nah ini dicoret juga bisa, sehingga di sini 2 sama dengan, nah ini 0,2 per 0,1 pangkat N ya. Nah, kemudian di sini 2 sama dengan 0,2 bagi 0,1 2 pangkat N, sehingga di sini N-nya ini berarti 2 pangkat 1 ya. Jadi ini N-nya sama dengan 1. Nah, kemudian yang C itu order reaksi total. Yang C order reaksi total. Order reaksi total itu berarti M ditambah N. Nah, M ini sama dengan 2, kemudian N-nya sama dengan 1. 2 tambah 1 berarti sama dengan 3. Kemudian yang D itu persamaan laju reaksi. Nah, jadi persamaan laju reaksinya. Jadi ini persamaan laju reaksinya adalah yang kita ini ya. Nah, ini kita tulis kembali, hanya diganti M-nya itu kan sudah ketemu, jadi diganti situ aja. Jadi V sama dengan K konsentrasi P pangkat, nah M-nya pangkat 2, Q pangkat
N-nya 1. Nah, 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian yang E itu menentukan tetapan laju reaksi ya. Untuk menentukan tetapan laju reaksi atau K di sini itu lihat, nah atau ambil salah satu data. Nah, jadi ini misal data pertama ya, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi ini V-nya masukkan dalam persamaan ini ya, langsung aja. Ini 1 kali 10 pangkat min 2, V-nya, ini data pertamanya. 1 kali 10 pangkat min 2, kita tuliskan satuannya juga, sama dengan K. Nah, kali ini P data pertama 0,1, Q-nya 0,1, ini 0,1 kuadrat ya. Nah, ini 0,1. Nah, ini satuannya M. Kemudian ini 0,1 M ya. Nah, kemudian di sini 1 kali 10 pangkat min 2 M S min 1 sama dengan K. Ini 0,1 kuadrat berarti 0,01 ya, atau 10 pangkat min 2 kali ini M-nya 2. Nah, ini 0,1 berarti 10 pangkat min 1 M ya. Nah, kemudian di sini 1 kali 10 pangkat min 2 M S min 1 sama dengan K. Ini 10 pangkat min 2 tambah kali 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 3 ya. M-nya M2 kali M berarti M pangkat 3. Kemudian K-nya K sama dengan, nah berarti kita tulis di sini K-nya ini ya. Kita tuliskan di sini 1 kali 10 pangkat min 2 M S min 1 per, nah jadi ini jadi per ya. Nah, 10 pangkat min 3 M pangkat 3. Nah, sehingga di sini 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 3 berapa? Jadi 10 pangkat 1 ya. Nah, jadi 10 pangkat 1 atau 10 aja. Kemudian ini M-nya per M pangkat 3 jadi M pangkat min 2, S-nya S pangkat min 1. Nah, kemudian untuk yang F, jika P sama dengan 0,3 dan Q sama dengan 0,1, itu laju reaksinya sebesar berapa? Nah, di sini kita sudah peroleh ya, V tadi K konsentrasi P pangkat 2, Q pangkat 1. Nah, K itu sendiri tadi ditemukan 10 pangkat 10 M-2 S min 1. Nah, di sini nanti kita masukkan di sini V sama dengan, nah tadi kan P-nya 0,3, Q-nya 0,1 ya. Nah, itu masukkan ke dalam sini rumus. Ini K-nya 10 M-2 S-1. Kemudian P-nya itu 0,3 M. Kemudian Q-nya 0,1 M. Nah, ini kuadrat ya. Nah, sini. Nah, kemudian sama dengan, nah di sini 10 M-2 S-1 ini 0,3 kuadrat berarti 0,09 ya. 0,09 M kuadrat. Nah, kemudian dikali 0,1 M ya. Nah, kemudian di sini berarti 10
M-2 S-1 ini kalau dikali berarti 0,009 ya. Nah, atau 9 kali 10 pangkat min 3 ya, ini dengan ini. Nah, jadi sini M pangkat 3 ya. Nah, ini M-nya ini sebenarnya bisa kita hilangkan di situ. Nah, sama dengan bisa kita kurangin maksudnya ya. Nah, ini 9 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 berarti jadi 9 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, kemudian M-nya akan menjadi, nah ini kan M pangkat min 2, ini M pangkat 3 berarti jadi M pangkat 1 ya. M aja boleh tulis nih. S min 1. Nah, jadi V-nya adalah itu. Nah, demikiannya yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.